Oke, recorded ya. Ini udah direcord dan kalian nanti bisa lihat rekamannya. Oke, nanti kalian yang di dalam kelas, selamat datang di Sekolah Desain. Ini pembukaan kelas pertama kali. Kami mohon maaf banget harus nungguin beberapa hari gitu ya. Karena laman ini yang kalian lihat di depan video kali ini sedang diperbaiki kemarin-kemarin kayak gitu. So, ini udah selesai. Kalian bisa login. Ada beberapa yang sudah bisa login. Tapi ada beberapa yang masih tanya ke admin caranya login. Nah, ini kita jelasin dulu dari awal gitu ya. Kalau kalian tahu itu kita punya ini juga. Ini linknya. Aduh, sorry. Oke, kalau kalian yang dulu-dulu sekitar tanggal yang baru-baru deh. Intinya yang baru-baru itu kalau lagi daftar kalian dapat ini kan dari admin. Ini alurnya ya. Jadi kalau kita review bentar alurnya kayak gini. Kalian kan belinya dari Tokopedia, Bukalapak atau Pintaria kayak gitu kan. And biasanya diarahin dari apps prakerjanya. Kalian punya apps prakerja, punya dashboard sendiri. Terus di dalamnya kan akan diarahkan ke Bukalapak, Tokopedia, and Pintaria dan yang lain-lainnya. Tapi karena sekolah desain cuman disuruh pemerintah untuk masang di Tokopedia, Bukalapak, dan Pintaria, jadi tulisannya cuma Bukalapak, Tokopedia, dan Pintaria ya. Yang lain-lainnya nggak dimasukin gitu. Jadi untuk sekolah desain sendiri kalian belinya melalui 3 ini gitu. Setelah kalian beli, kalian dapat kode voucher. Nah, ini ada beberapa orang juga yang kebingungan dengan kode vouchernya. Kode vouchernya ini biasanya kalau Tokopedia dan Bukalapak dan Pintaria itu biasanya dikirim melalui email. Jadi kalau kalian mau cek di email, or kalau Tokopedia biasanya keluar di halaman suksesnya. Ketika kita sudah beli pakai kartu prakerja, nanti ada sukses page-nya atau halaman yang menunjukkan kalau kalian udah bisa beli kayak gitu. Itu kalian bisa lihat vouchernya dan kita basically vouchernya sama semua, depannya A lalu diikuti angka gitu ya. Diikuti angka, tidak harus semuanya angka. Jadi angka X-nya ini bisa huruf juga, bisa angka juga, and that's random ya, itu random vouchernya. Intinya depannya A dan diikuti angka, kayak gitu. Jadi kalian dapat voucher setelah itu. Nah, kalau nggak dapat voucher, kalian bisa tanya di Bukalapaknya. Nah, di Bukalapak itu bisa cek pada halaman awal awal aplikasi, pilih transaksi. Terus lihat di bagian tagihan. Nah, di situ ada lihat kupon ya, detail tagihan terus lihat kupon. Di dalamnya nanti ada kuponnya. Kupon itu sama dengan voucher ya. Jadi kalau tadi bahasanya voucher, di sini bahasanya kupon, it's okay, karena itu sama. Gitu ya. Kalau masih belum bisa, kalian bisa hubungi customer service Bukalapak di sini. Ini untuk review bentar ya. Terus Tokopedia kalian bisa cek di inbox, spam atau updates kayak biasanya, SMS juga ada, link email juga ada. Terus kalian kalau masih belum bisa hubungi Tokopedia di tombol-tombol ini sudah disediakan. Untuk Pintaria sendiri itu bisa langsung hubungi WhatsApp-nya atau info.pintaria.com gitu. Oke, terus kalian kan redeem ya. Redeemnya itu di sekolahdesain.net/verifikasi. Ini ya, member sekolahdesain.net/verifikasi. Tunggu sekitar 30 detik sampai 1 menit yang kemarin itu. Nah, sedikit informasi kenapa kalian kemarin tuh nggak bisa untuk redeemnya, karena mungkin ketika dia loading itu kalian reload atau refresh, terus setelah itu kalian masukin lagi, padahal sudah terdaftar kayak gitu. So dia nggak bisa, logikanya nggak masuk gitu, jadi ditolak lagi untuk vouchernya, padahal sudah masuk. Terus ketika itu sudah selesai, kalian bisa langsung login. Nah, kalian kan udah dapat loginnya nih. Yang kemarin-kemarin kenapa kalian masuk ke Telegram dulu? Karena lamanya masih diperbaiki. So, untuk yang kali ini udah bisa login sendiri dan kalian sudah diarahkan untuk login sendiri gitu. Loginnya di halaman ini ya. Nah, tuh. Halamannya yang tadi. Yang ini. Oke. Loginnya ini untuk pertama kali karena kalian di awal redeem tadi belum ngeset passwordnya. Loginnya kali ini kita pakai email doang ya, contoh.
Nah, kayak gini. Ini kan email, ya kan? Terus passwordnya itu juga pakai email. Persis sama emailnya. Jadi nggak dikurangi satu kata pun. Dan kalian harus pakai email yang persis dengan email yang kalian masukin ketika redeem voucher. Oke? Setelah itu login. Nah, kalian akan masuk ke sini ya. Ini adalah member area kalian. Kalian di sini bisa ngapain? Kalian bisa edit profil. Kita bisa ganti nama, ganti WhatsApp. Namanya ini, kenapa kita nggak ganti? Karena nama ini sangat-sangatlah penting untuk kita nge-lock dengan sertifikat yang sedang kita kerjain, gitu. Ketika nanti udah bisa, kalian bisa ngecek sertifikatnya. And kalau namanya diganti, kalian nggak akan bisa ngecek gitu. So kalau nama diganti, minta admin ya untuk gantinya. Dengan format kalian tulis nama kalian apa, nomor HP-nya apa, emailnya apa, terus diganti dengan nama apa, kayak gitu. Oke? Supaya admin bisa ngecek nih, orangnya sama atau enggak. Contoh, misalkan kalau kalian tulis nama doang, Budi, tanpa ada nomor HP, WhatsApp-nya, atau emailnya. Nah, kalau ternyata si adminnya ini ngecek ada apa namanya, name-nya Budi juga ada banyak, misalkan ada 5 Budi kayak gitu, dia nggak tahu yang mana. Jadi mending email, nama, WhatsApp, email. Jadi supaya nanti kalau misalkan admin akan ngecek nama Budi, itu dia bisa ngeceknya juga WhatsApp, bisa ngeceknya juga emailnya, supaya orangnya juga sama kayak gitu yang diganti, bukan Budi yang lain. Oke? Nah, terus Instagramnya kalian bisa ganti, ini it's okay, kalian cuman ngelengkapin profile doang. Addressnya juga kalian bisa lengkapi, place of birth-nya belum diisi ya, date of birth-nya belum diisi, kalian bisa ngecek juga, bisa isi juga, city-nya juga, province belum, profession ini juga belum, jadi bisa diisi, oke? Di profilnya itu di profile, ini ya di profile ini. Untuk change password, tadi kan passwordnya email juga, otomatis kalau orang tahu email kalian, dia bisa login juga dengan password yang juga email kalian itu. Jadi aku saranin ketika kalian masuk di sini pertama kali itu ganti passwordnya, oke? Kalian klik di sini aja ganti passwordnya. Aku nggak akan ganti password sih. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti akan dikasih tahu halaman untuk ganti passwordnya, kayak gitu. Oke, next kita mau ke ruang kelas. Nah, ruang kelas ini akan ada gambar kelas yang untuk kalian pelajari, kayak gitu. Misalkan kalian daftarnya di fotografi, kalian akan dapatnya fotografi. Misalkan kalian belajarnya di freelancer, kalian akan dapat freelancer juga. Kayak gitu ya. Dan di sini pastinya cuma satu doang. Kenapa? Karena kalau kalian belum ngikutin atau belum ujian, dan pemerintah belum approve, kalian otomatis nggak bisa ikut yang lain sesuai peraturan pemerintah. Gitu. Itu untuk ruang kelas. Kita klik ya. Nah, di dalamnya ini udah ada urutannya. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya kalian akan lihat satu-satu. Contohnya kita klik ini satu ya. Ini udah ada PDF-nya. Kalian bisa baca-baca kayak gitu. Ada mark itu, ada macam-macam kayak gitu. Jangan takut mulainya dari mana, karena ini sudah urut. Jadi kalian mulainya dari atas, it's okay. Oke, mulainya dari atas bisa. Ini PDF. Oh iya, yang kalian sedang tanya ini di YouTube-nya, kita bahas terakhir ya. Jadi ini kita jelasin dulu semuanya. Nanti kalau udah selesai, kita bahas pertanyaan satu persatu yang ada di YouTube. Kalau nanti tenggelam chatnya bisa hashtag lagi numpang tanya, kalian bisa tanya lagi di YouTube-nya ini. Oke? Ini kalian bisa baca-baca PDF-nya. Download bisa nggak? Bisa. Klik di kanan atas, klik download. Ini nanti akan ke-download sendiri kayak gitu. Terus yang misal kedua ini ada YouTube-nya kayak gini. Ini kalian lihat sampai akhir, ya kan? Terus nanti kalian menuju ke berikutnya. Kayak gitu terus, diselesaikan ya, diselesaikan sampai akhir. Nanti kalian bisa mengikuti ujian di sini. Klik aja. Nah, di dalam sini itu udah ada ujian macam-macam. Semua kelas sudah di input di sini ujiannya. Caranya ujian kayak gimana? Kalian baca ya, ini ya. Ujian prakerja, silakan mengerjakan ujian di bawah ini dengan untuk sertifikasi pemerintah gitu. Ujian ini nggak wajib. Oke? Jadi kalau kalian yang mau nggak ujian ya udah nggak apa-apa. Terus kalau tapi dapat sertifikat nggak? Mohon maaf enggak, karena ini harus ujian dulu kayak gitu.
Tapi maksudnya wajib atau enggak itu saat ini ya. Jadi ketika kalian mau ujian nanti, it's okay, that's fine. Gitu. Bagi yang tidak bisa dan ingin mengikuti pelatihan dulu diperbolehkan. Ini maksudnya. Jadi silahkan ikuti dulu, baru nanti ujian kayak gitu. Nah, silahkan memilih soal ya. Jadi kalian masuknya dari mana tadi? Masuknya dari Bukalapak atau Pintaria atau Tokopedia. Kalian bisa lihat instruksi pengerjaannya di bawah. Nah, instruksinya ini ya. Instruksinya kayak gini. Kalian ambil soal di sini. Kalian dari mana nih? Bukalapak, berarti soal-soalnya ini. Kalian ambil yang berdasarkan kelas kalian yang mana. Gitu. Contoh ya. Ketika kita mau kelas desain iklan, kan kita kelas desain iklan misalkan. Kita klik aja soal ujiannya, nanti akan diarahkan ke satu gambar. Nah, ini soalnya ya. Soalnya itu dibagi dua. Yang pertama ada project. Project ini adalah membuat desain atau membuat foto untuk yang fotografi. Kayak gitu. Contohnya ini ya, buatlah satu desain iklan efektif dengan produk bebas. Masukkan prinsip-prinsip branding kayak gitu. Nah, ini kan prinsip brandingnya belum ada nih. Maksudnya kalian belum tahu nih. Nah, kalian bisa ikutin dulu tadi rekaman-rekamannya itu kayak gitu. Kalau udah tahu ya udah kerjain aja nggak apa-apa. Kita basically ini sertifikasinya untuk orang yang kalau udah bisa ya udah kita akan nilai ujiannya kayak gitu. Terus yang kedua, kalau proyeknya udah selesai, kedua soal teori. Soal teori ini satu atau empat-empatnya dijawab, jawabannya semuanya dijawab. Entah itu 4, entah itu 5, entah itu 3 ya. Jadi apapun yang ada di soal itu dijawab semua. Gitu. Contoh yang pertama ini jelaskan branding dalam desain yang sudah kamu buat. Terus kita jawabnya di mana? Pertanyaan kan itu kan. Kita jawabnya bisa di notepad. Nomor 1, kita tulis ya. Jawaban soal teori, misalkan kayak gini. 1, jelaskan branding dalam desain yang sudah kamu buat. Oke. Kayak gini ya contohnya. Saya mendesain dengan konsep bla 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 kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus setelah itu nomor 2. Seterusnya kayak gitu. Apa itu branding? Branding adalah kayak gitu ya. Jadi mirip seperti kita ujian esai ketika SMA atau SMP, kalian tulis terus nanti kalian kumpulkan dalam bentuk dokumen. Nah, dokumennya ini bebas. Kalian bisa dokumen bentuk PDF, Notepad, atau Word, atau WPS Office, silahkan. Bebas kayak gitu. Intinya kalian bisa ngetik dimanapun yang kalian mau, terus kalian bisa kumulin gitu dokumennya. Oke. Terus kayak gitu, kalian udah selesai kan ya? Kalian udah selesai, nanti sesuai instruksi kalian buat project ya, udah buat project, terus tulis soal jawaban teori di Microsoft Word, Notepad, dan sebagainya itu. Terus kalian bisa upload tugasmu di sini. Klik aja. Oke, ini udah upload. Di sini kalian akan tulis email address kalian, terus nama lengkap, dari mana kalian Bukalapak, Tokopedia, atau Pintaria, supaya kita bisa misah-misahin. Terus judul kelasnya juga, ini ada strip Tokopedia, ada strip Bukalapak, ada strip Pintaria ya. Jangan kebalik-balik kayak gitu. Kalian pilih salah satu, add file. Yang pertama ini untuk project, upload projectnya, yang tadi bentuknya desain itu. Terus yang kedua jawaban teorinya, kayak gitu. Terus di submit. Udah selesai. Ini ujiannya berapa kali? Pertanyaannya sekali aja. Kalau udah tersubmit artinya itu sudah masuk dan kita tinggal nilai lalu kita ajukan dulu ke pemerintah kayak gitu. Mekanismenya kayak gitu ya. Jadi ketika kalian udah ujian nggak perlu ujian lagi. Ketika kalian belum dapat kabar sertifikasi, yakinlah ujian kalian ini udah tersubmit dan kita pasti laporkan kok ke pemerintah kayak gitu. Oke? Oke kayak gitu. Keluar ya fatalnya. Oke. Terus yang terakhir, lulusnya gimana? Lulusnya ketika kalian mengikuti ujian. Jadi ujian ini wajib ya. Ujian ini wajib untuk semuanya. Jadi ini kan memang nanti keluar sertifikatnya dan kalian bisa ikut pelatihan yang lain gitu ya. Kayak gitu doang cara belajarnya. Nanti juga ada kita akan ngeblast di hari-hari tertentu. Kita usahakan juga untuk kami kasih jadwalnya dulu sebelum live. Nanti ada live kelasnya juga kayak gini. Kalian nggak lihat video, tapi kalian lihat live kayak gini. Kita akan nge-blast lewat WhatsApp. Kalian cek di WhatsApp-nya, oh hari ini ada live kayak gitu. So hari ini aku harus siapin jam segini, sampai jam segini. Kayak gitu. Nanti kita akan berusaha untuk H-1 ya, untuk ngabarin. Besok ada live, atau H-12 jam, paling enggak.
ada live gitu. Oke, ini silakan tanya-tanya dulu. Ditampung dulu pertanyaannya ya. Silakan tanya-tanya dulu. Sebentar. Oke, let's see ya. Kita lihat dulu ada pertanyaan apa dari atas. Kalau kalian ada pertanyaan silakan diangkat lagi ya, karena ini mungkin ada sedikit pertanyaan, ada banyak chat dan kalian akan kependam gitu. Numpang tanya, yang sudah ikut ujian bagaimana dan sertifikatnya kapan keluar? Kalau gini sih, kan mekanismenya ujian itu ketika kalian ikut, udah masukin, submit tadi ya, kalian udah submit, terus kalian akan kumpulin kan, nanti ujiannya itu akan ditutup tiap jam 12 siang sampai jam 1, itu kita ambil datanya dulu, kita ambil data dan ada nilai, terus kalian tunggu aja, tinggal tunggu aja, karena, oke bentar ya. Oke, tes. Oke. Tadi lanjutnya sampai mana ya? Oh ya, jam 12 ditutup sampai jam 1. Itu kan kita ambil data nih. Ambil data dan kita nilai juga, lalu kita ajukan ke pemerintah gitu. Sama sertifikatnya sekalian. Jadi sertifikatnya ini langsung masuk ke pemerintah dulu. Jadi kalian tinggal nungguin dulu ya. Jadi untuk setelah ujian kalian tinggal nunggu dan yakinlah kami udah lapor ke pemerintah. Gitu. Jadi setelah itu akan sangat bergantung ke kecepatan pemerintah. Oke, jadi jangan buru-buru juga, karena ini kami nggak bisa mengontrol setelah itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak ya, nih ya? Oke deh, kita langsung ke bawah dulu. Kalau ada pertanyaan di up lagi ya, dinaikin lagi ya. Apakah ada skor terendah untuk ujian? Oke, atau skor berapapun asal ikut ujian dapat dipastikan dapat sertifikat. Oke, pertanyaan ini bagus ya. Skor terendahnya itu 65. 65 itu adalah batas lulusnya. Jadi ketika dapat 60 atau 64 gitu nggak lulus ya. Jadi kalau ada yang dapat 70 atau 76, atau 66 atau 75 ke atas kayak gitu itu udah pasti lulus kok. Kayak gitu. Pasti udah ada apa namanya? Ininya, sertifikatnya. Tapi tunggu dulu karena masih diambil pemerintah. Oke. Aku ambil kelas freelancer cuman punya APK CorelDRAW, tapi materinya banyak dari AI. Terus gimana? That's fine. Kalau kalian bisa pakai CorelDRAW dan bisa mengerjakan pakai CorelDRAW-nya untuk ujiannya nggak apa-apa. Karena sebenarnya di pelatihan kali ini itu tujuannya bukan uh, di prosesnya. Proses penting, tapi maksudnya kalian tujuannya di sertifikat ya, kayak gitu. Ketika kalian bisa mengerjakan dengan CorelDRAW, nggak apa-apa sih. Juga untuk orang-orang yang nggak bisa AI, kita sediain untuk AI-nya, kayak gitu, untuk belajar AI-nya. Tapi kalau kalian nggak bisa pakai CorelDRAW, dan kalian lebih nyaman pakai CorelDRAW, nggak apa-apa juga sebenarnya. Kan sebenarnya skill-nya itu mirip ya sebenarnya. Skill-nya mirip kok. Kita nilainya bukan berdasarkan kalian pakai AI atau CorelDRAW, tapi kalian dinilai berdasarkan kalian bisa atau enggaknya, kayak gitu. Dengan skor ya, dengan skor.
Memang tanya, pakai kamera HP bisa kan ya? Yes, of course, bisa banget. Oke, kalau nggak mencapai, bisa ujian lagi nggak? Ini ada pertanyaan nih. Basically, kalian bisa ikutin ujian lagi, karena ujiannya ini akan diadakan tiap hari ya. Kecuali jam 12 sampai jam 1 kita ambil data. Setelah jam 1 sampai malam, tengah malam, kalian bisa input juga ujiannya. Kayak gitu. Jadi kalian bisa ikutin lagi ke depannya, kalau nggak lulus misalkan, akan kami usahakan untuk tiap hari kasih report untuk siapa aja yang udah ikut dan ada skor-skornya kayak gitu. Kalau edit di Lightroom gimana? Apakah bakalan dinilai? Kalau kelihatan banget sih dinilai ya. Kalau kelihatan banget sih dinilai. Contohnya ketika kita foto dengan konsep sepia atau kita foto dengan konsep yang sangat-sangat dark gitu, yang gelap kayak gitu, dan ada siluetnya dikit, itu artinya kan sudah ada sedikit pengeditan. Itu kelihatan, itu akan pasti dinilai. Tapi kalau nggak kelihatan ya nggak dinilai. Jadi pertimbangkan nanti ketika edit itu mau kelihatan atau enggak kayak gitu. Sebenarnya kita nilainya berdasarkan teknik sih sebenarnya. Kalau kalian foto mentah pun tapi tekniknya udah oke, that's fine, nggak apa-apa sih. Kita akan nilai bagus juga. Kayak gitu. Oke, ini banyak juga ya pertanyaannya. Bukalapak kelimanya dikerjakan atau pilih salah satu? Salah satu, sesuai kelas kalian masing-masing, oke? Sesuai kelas kalian masing-masing. Contoh ketika kalian kelasnya belajar fotografi, pilihnya itu aja, kayak gitu. Yang di Bukalapak. Kalau di Pintarya kan cuma satu ya, jadi ya udah itu doang. Tapi kalau di Bukalapak dan Tokopedia itu ada 5 dan ada 3, kalian pilih salah satu, sesuai kelas kalian. Habis dapat sertifikat dan nilai cukup lalu dapat insentif dari pemerintah itu ya. Iya, nanti tergantung dari pemerintahnya ya. Kalau setelah itu kami nggak bisa mengontrol. Jadi maafkan kami kalau misalkan dan ternyata kalian udah lulus ujian, sertifikatnya udah keluar dan pemerintah nggak ngasih, mohon maaf itu kami nggak bisa mengontrol gitu. Jadi itu benar-benar dari pemerintahnya. Lalu kemarin dapat bocoran juga untuk apa namanya, untuk rating yang ada di Tokopedia dan Bukalapak itu setelah ujian dinilai ya, diisi ya. Karena itu nanti akan dilaporkan juga. Kalau nggak salah itu juga nanti akan jadi persyaratan kalian sudah menyelesaikan suatu pelatihan. Jadi kan kalau kalian menyelesaikan satu pelatihan, kalian bisa ikut yang lain gitu. Nah, salah satu indikator pemerintah untuk tahu kalian sudah menyelesaikan atau enggak itu salah satunya rating. Jadi mohon diisi. Oke? Oke, kita ada pertanyaan apa lagi ya? Ngerjainnya lewat apa ya? Tadi udah dijelasin ya, pakai Notepad bisa, pakai Word atau PDF, dijadikan PDF bisa, atau terserah. Yang penting bentuknya dokumen. Dokumen itu bentuknya bukan gambar, oke? Bentuknya bukan gambar, bentuknya dokumen. Apapun, boleh pakai WPS Office juga. Ada mentor untuk tanya jawab nggak, Kak? Yes, nanti ada live-nya ya ke depannya. Nanti akan kami share paling lambat Senin untuk kami share jadwalnya kayak gitu. Jadwal sementaranya. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Yang sudah ikut ujian dan dapat nilai, apakah masih wajib untuk mengikuti pembelajaran? Nggak wajib jawabannya. Kalian sebelum ujian pun sebenarnya nggak wajib nih untuk ikut pembelajarannya kayak gitu. Kalau udah bisa, langsung ujian aja. Tapi kalau setelah ujian masih wajib nggak? Jawabannya nggak wajib. Tapi kalau bisa ikut nggak? Jawabannya masih bisa ikut. Oke, masih bisa ikut pelatihannya. Kak, pelatihannya berapa lama? Untuk saat ini nggak dibatasin ya. Tergantung kaliannya sendiri kalau udah menyelesaikan videonya, kalau kami udah memberikan live class dan kalian bisa, it's okay. Bisa langsung ujian dan itu artinya udah selesai. Oke, projectnya itu ada batas maksimal besaran filenya nggak? Oke, pertanyaan bagus ini. Yang di projectnya itu kami mematok ada maksimal 5 file yang di-upload. Maksimal ya. Artinya kalau 6 nggak bisa, 4 bisa. 3 juga bisa. Kan kami mintanya 3 latar. Ada beberapa orang yang mau yang latar fotonya itu jadikan satu file, ada juga yang jadikan 3 file. Nah, makanya kami setting itu 5 file maksimal.
Lalu untuk besarannya satu fotonya itu 5 mega. Each foto itu 5 mega. Jadi kalau kalian 1 mega itu bisa per fotonya. Kalau 6 mega nggak bisa gitu. Untuk dokumennya itu cuma satu ya uploadnya ya. Dan itu kan dokumen kan ringan, jadi seharusnya pasti bisa masuk. Asal itu dokumen, bukan image ya, gambar. Gitu, dokumen. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Ujiannya ada berapa Kak di beberapa materi ini? Cuma satu ya, sesuai yang ada di member area kalian. Diklik di sebelah kanan, bawahnya ruang kelas. Oke. Oh ya, jangan lupa, aku ingetin lagi, jangan lupa banget untuk ganti passwordnya dan jangan sampai lupa password yang baru. Oke, itu akan sangat merugikan kalian kayak gitu. Tapi bisa kami bantu sih, cuman kan antri ya, jadi lebih lebih rugi lupa password daripada kalian nggak ganti password. Tapi sebenarnya harus ganti juga gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini aku ambil pertanyaannya yang belum terjawab aja ya. Kan boleh ikut ujian berkali-kali. Nah, nilainya buat sertifikasinya diambil yang tertinggi atau ujian yang pertama diikuti. Diambilnya berdasarkan yang lulus. Misalkan kalian ikut 5 kali gitu. Kalau 2 kali belum lulus, terus yang ketiga lulus, berarti udah itu diambil. Yang keempat, yang kelima itu akan dihapus gitu. Kalian nggak bisa ikut lagi. Tapi maksudnya sudah sekali doang itu sampai lulus gitu. Jadi ketika ada soal ketika nanti kedepannya kalian ikut lagi dan nilainya lebih tinggi, nggak akan masuk karena kalian udah lulus sebelumnya, walaupun minim gitu ya. Kan kita juga cepat-cepat ada desakan dari pemerintah untuk segera melaporkan siapa yang lulus. Jadi kalau kami nggak segera melaporkan, kasihan kalian juga nanti bakalannya terlalu lama di dalam kelas dan belum dapat sertifikat gitu. Jadi kami harus menyelesaikan laporannya segera. Makanya untuk yang ujian berikutnya itu kami nggak masukin walaupun nilainya lebih tinggi. Gitu. Ngisi ratingnya setelah sertifikat turun atau gimana dan di mana? Di mananya itu berdasarkan kalian belinya di mana ya. Kan kalau Tokopedia juga nanti ratingnya Tokopedia, kalau Bukalapak ratingnya akan di Bukalapak gitu. Untuk kapannya itu setelah ujian, walaupun sertifikatnya belum keluar setelah ujian diisi harus. Karena kami laporin sertifikatnya dan skornya dan ratingnya itu bersamaan. Jadi setelah kalian ujian, detik itu juga ratingnya kalau bisa ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Kita ambil 2 pertanyaan terakhir ya. Kita ambil 2 pertanyaan terakhir. Setelah ini akan aku render dan aku akan upload di YouTube. Saya sudah submit project dan dokumen projectnya, tapi nilainya belum keluar. Harus gimana? Apakah dari sekolah kirim email ke kita atau gimana? Oh, ini kita akan usahakan update dalam bentuk PDF terus tiap harinya ya. Jadi PDF hari Senin gitu misalkan itu untuk yang hari Sabtunya kayak gitu. Atau PDF hari Jumat itu untuk yang hari Kamisnya yang udah ngikutin kayak gitu ya. Jadi jawabannya kayak gitu. Mas, tolong dijelaskan soal ujiannya jalur Pintaria. Pintaria cuma ada satu ya. Kalau kalian klik yang tadi, mana ya tadi ya? Oh, sorry, di sini. Nah, ini kan ada ujian nih. Nah, yang Pintaria itu cuma satu doang, jadi kalian klik aja. Nah, ini cuma ada satu soal. Silahkan dikerjain. Kalau yang Pintaria gampang sih, karena cuma satu doang. Oke, pertanyaan terakhir deh, pertanyaan terakhir. Kita lihat yang pertanyaannya yang kayaknya belum aku jelasin gitu ya. Kalau yang udah aku jelasin nanti lihat namanya bisa.
Mohon maaf, kami nggak bisa contohin ya untuk Tokopedia, karena kami belum terdaftar di gini. Untuk bisa rating itu karena harus terdaftar dulu di Prakerja dan kalian harus beli kelas dulu. Kalau nggak bisa beli kelas, Tokopedia-nya juga nggak menyediakan rekaman untuk kami. Jadi kami nggak bisa mencontohkan. Kami bisanya kasih tahu aja tempatnya di mana sih untuk ratingnya. Ratingnya itu tempatnya di tempat kalian beli kelasnya. Misalkan kalian beli kelas di sekolah desain fotografi, nah itu tempat yang sama untuk rating. Kayak gitu. Oke, sepertinya kemarin di grup juga udah ada. Nanti akan di-share lagi deh untuk rekaman cara ratingnya, kayak gitu. Kayaknya di ini sudah ada. Untuk yang Bukalapak, kami masih menunggu ya di Bukalapak gimana cara ratingnya. Mohon maaf ini karena proyeknya besar, skala nasional, jadi mungkin akan sedikit lama. Di Bukalapaknya juga lama kayak gitu. Ya, jadi kami juga lagi menunggu. Mohon maaf ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Oke, ini aja deh, yang terakhir ini aja deh. Memang tanya, maksudnya dua stock vector itu seperti apa? Oke. Yang stock vector itu maksudnya kalau kalian ikut di microstock ya. Contohnya kalau kalian jadi kontributor di FreePick atau kontributor di Shutterstock kayak gitu. Kalian kan punya vektor-vektor yang akan dibagikan ke sana dan kalau ada orang yang download kalian dapat duit kayak gitu kan. Nah, maksudnya di ujiannya itu kalian mengirimkan dua stock vektor itu maksudnya kalian mengirimkan dua desain dalam bentuk vektor apapun ya desainnya. Bisa bentuk logo, bisa bentuk ilustrasi atau poster kayak gitu. Intinya itu adalah vektor, kirim aja. Jadi tapi dalam bentuk JPEG aja nggak apa-apa, nggak perlu vektornya. Maksudnya seperti itu, dua stock vektor. Oke, itu untuk kelas microstock di dalam kelas freelancer. Materi microstock di dalam kelas freelancer. Sorry kayak gitu. Nanti kalian bisa ikut lihat dulu di kelas freelancer, baca-baca atau lihat videonya. Setelah itu kalian bisa ujian. Oke, kayak gitu. Selamat belajar ya. Ini penjelasannya aku rasa udah lengkap. Nanti setelah ini aku akan upload dulu rekamannya ke YouTube. Setelah itu linknya akan dibagikan sesegera mungkin. Jadi tunggu aja di dalam grup masing-masing nanti akan kita bagikan dan kita juga berusaha untuk masukin di member area ya untuk itu, untuk ini rekamannya. Oke, thank you udah ngikutin kalian semuanya di sini. Kalian bisa login setelah ini ya, lalu kalian bisa langsung belajar atau ikutin ujian. Ujiannya udah dibuka sampai besok jam 12. Oke, thanks a lot. Nanti akan di-share untuk jadwalnya live class ke depannya ya. Thank you banget udah ngikutin, selamat belajar semuanya.